warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai manusia-manusia yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya tulisan di status, tapi ketakwaan yang dibuktikan dengan jiwa, raga dan harta kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati. Hati-hati kalian. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, beberapa bulan terakhir kita terpaksa mendengar, melihat berbagai bencana yang menimpa negeri kita. Dimulai dengan Lombok, gempa yang menghancurkan puluhan ribu rumah. Kemudian kita melihat bagaimana manusia sibuk berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Dikumpulkan dana, dikirimkan ke Lombok lewat darat, lewat laut dan lewat udara. Ana sampai ke negeri Lombok, ana melihat rumah-rumah yang menjadi puing-puing. Ana melihat ribuan manusia yang hidup di dalam tenda. 15 keluarga hidup dalam satu tenda. Belum pulih saudara-saudara kita yang di Lombok. Allah kirim bencana lagi di Palu, di Donggala sana. Allah gerakkan buminya sedikit, Allah luapkan lautnya sedikit. 2.000 lebih manusia tewas. Rumah-rumah hancur. Bahkan ada kampung yang hilang dari muka bumi. Bersama puluhan rumah yang pernah berdiri di atasnya. Bersama segala fasilitas yang pernah menyenangkan penghuninya. Bersama penghuninya ditelan bumi. Sibuk manusia ingin membantu saudara-saudaranya yang ada di Palu. Nah, tugas kita sesama muslim, sesama manusia, untuk simpati dan berempati kepada saudara-saudara kita. Kemudian
Allah kirim lagi gempa mendekat kepada kita. Dari kedalaman lautan Situbondo, Allah gerakkan bumi ini. Sehingga kita bisa melihat puluhan manusia berlari dari rumahnya ketakutan. Itu belum seberapa. Jamaah, membantu saudara-saudara kita di Palu itu bukan hanya dengan mengirimkan makanan. Membantu saudara-saudara kita yang di Lombok itu bukan hanya dengan mengirimkan terpal. Apa yang terjadi di sana itu bisa menimpa kita. Anda melihat sebuah masjid di Lombok, sebulan penuh nggak ada yang sholat di sana. Mereka sholat di halaman masjid. Kenapa Allah kirimkan itu semua? Dan Allah gerakkan rumah kita beberapa hari yang lalu. Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Baca nanti pulang dari sini. Yang pelajar dibuka tuh Quran. Surah Al-Isra ayat 59. Allah mengatakan, dan tidaklah kami kirim ayat-ayat kami. Bencana-bencana yang disebut bencana alam. Kita harus tahu alam ini punya Rabb. Dan kita senantiasa mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah mengatakan tidaklah kami kirimkan bencana-bencana seperti itu kecuali untuk menakut-nakuti kalian, agar kalian kembali kepada Allah, takut sama Allah. Jadi membantu saudara-saudara kita itu salah satunya dengan meninggalkan kemaksiatan. Sholat tepat waktu, dibuka Qur'annya, perbanyak zikirnya, tinggalkan segala hal yang bisa membuat bumi ini hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Sayakunu fi akhiri ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun." Akan kelak terjadi di akhir umatku ini terbelahnya bumi dan ditelannya manusia yang ada di atasnya. Bukan sekedar gempa, tapi ditelan mereka di dalam sana. Akan terjadi qadhf, batu-batu yang jatuh dari atas. Bisa berupa longsor, atau akan ada bintang-bintang yang berjatuhan. Wa maskhun, nanti akan terjadi orang-orang yang dirubah wajahnya menjadi babi-babi, menjadi kera-kera. Itu akan terjadi. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata ya Rasulullah?" Kapan itu akan terjadi? Beliau mengatakan, "Idza zaharatil qainat fi ummati." Kalau sudah muncul penyanyi-penyanyi biduan-biduan di umatku. Di mana-mana kita melihat orang-orang menghabiskan waktunya untuk mendengarkan musik. Diundang tuh wanita-wanita untuk berjoget, untuk menggoyang kampungnya. Allah goyang itu bumi kelak. Idza baharatil qainat, kalau sudah muncul biduan-biduan. Jemaah, apa yang terjadi di Palu mungkin terjadi di Jember. Kapan? Malam ini mungkin. Nanti sore mungkin. Dan antum bisa lihat ketika datang, jangan dipikir rumah Allah pun selamat, hancur masjid-masjid bersama yang ada di dalam. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 94.
Allah mengatakan afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah kepada mereka ketika mereka tidur? Kau merasa aman tidur di rumahmu, di atas ranjangmu, nggak pernah takut azab Allah turun karena dosa-dosa yang kita lakukan. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azabku, kata Allah, dalam kondisi mereka di waktu duha sedang bermain, anak-anak sedang sekolah, sebagian sedang berada di pasar, berada di kantor. Kalian merasa aman? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal Allah itu yang kasih semua fasilitas sama kita. Kedua kaki ini pemberian Allah, kedua tangan ini pemberian Allah, kedua mata ini pemberian Allah. Semua yang kita lihat itu pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan, kita gunakan untuk memuaskan nafsu kita. Hati-hati. Orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang merugi. Jadi kita bisa melihat negeri-negeri yang hilang dengan segala kondisi mereka, yang sedang minum khamr, yang sedang berzina. Hancur itu semuanya. Nah, mungkin sebagian berpikir, bukankah masih banyak orang-orang soleh? Di Jember banyak orang-orang soleh. Masjid masih penuh dengan orang-orang yang sholat. Apakah mungkin Allah akan membinasakan kita? Mungkin. Kita tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Kita tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Donggala sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya Zainab, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, idza kathural khabas. Kalau kekejian banyak merajalela dan dibiarkan, maka yang soleh pun, yang di masjid pun akan merasakan azab Allah Jalla Jalaluhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibn Abi Shaybah meriwayatkan, di masa Umar bin Khattab terjadi gempa. Abdullah bin Umar sedang sholat di masjid. Umar bin Khattab langsung naik ke mimbar. Apa kata Umar bin Khattab? La in adat, kalau gempa ini balik, terjadi lagi. Apa kata Umar bin Khattab? La akhrujanna min baini dhahranaikum. Aku akan keluar dari tempat kalian. Kita harus tahu, kalau bicara bencana jamaah, bencana alam, Allah yang menyebabkan itu terjadi, dan dosa-dosa kita yang mengundang bencana itu terjadi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Umar mengingatkan, hati-hati kalian, kalau gempa itu balik, aku akan tinggalkan kalian. Dan bisa jadi gempa yang terjadi akan mendekat ke Jember. Yang di sekolah jangan berpikir masa depanmu. Kita bisa melihat bayi-bayi yang ada di Palu. Mungkin orang tuanya berkata, "Nah, engkau nanti jadi dokter.
Nak engkau nanti jadi insinyur, nak. Nak engkau nanti jadi pilot, nak. Habis. Semuanya hilang dan sirna. Maka kita harus berpikir untuk menjadi hamba Allah sekarang, besok, lusa dan ke depan. Mau jadi apa masa depan terserah, karena kita tidak pernah tahu apakah kita punya hari esok. Kita nggak tahu. Silahkan berencana, tapi tetap kau harus yakin kalau Allah yang menentukan segalanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Fadli. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Kita berada di masjid yang bersebelahan dengan jalan raya. Harapan ana tidak ada suara motor yang lewat, tidak ada mobil yang berlalu, tidak ada klakson yang dibunyikan. Tapi kita bisa melihat bagaimana suara itu berlalu. Ustaz, mungkin mereka bukan orang-orang Islam. Ya, mungkin mereka bukan orang-orang Islam. Semoga seperti itu. Tapi kalau mereka orang-orang Islam, kita punya tugas besar. Jangan sampai azab Allah turun gara-gara kita tidak mengingkari kemungkaran. Kita membiarkan orang-orang yang tidak sholat, lalu kita berpikir nafsi, nafsi. Jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana, kepada kekacauan, kepada fitnah yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman, tapi menimpa semua yang ada di negeri itu. Ketahuilah Allah itu dahsyat azabnya. Bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi bencana yang kita tidak pernah tahu kapan itu datang? Tapi yang jelas kita sudah melihat bencana itu terjadi, sudah mendekat ke negeri kita, mendekat ke kampung kita. Kembali kepada Allah, istighfar, bertobat. Niscaya tobat kita dan istighfar kita akan mengangkat bencana yang terjadi. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah mengatakan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat. Karena bisa jadi hujan turun merusak, menyebabkan banjir dan kehancuran di sebuah negeri. Dan itu pernah terjadi dengan umat-umat sebelumnya. Tatkala mereka melihat awan, qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mereka mengatakan, oh, ini awan yang akan memberikan hujan kepada kita. Bal huwa rih. Yang akan datang itu angin topan yang akan menghancurkan kalian. Jangan berharap orang-orang yang tidak bertakwa mendapatkan berkah. Allah mengatakan walau anna ahlal qura, yang pertama beriman, wattaqau, bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kami yang akan membuka
la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ardh. Allah akan bukakan. Tapi kita tidak. Kita masih berpikir. Yang sekolah anak-anak berpikir gempa itu terjadi karena ada lempengan yang bergerak. Nah, secara ilmu bisa dipelajari. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Maka banyak-banyak istighfar, kembali kepada Allah. Kalau punya cita-cita, silahkan bercita-cita yang tinggi bersama Rasulullah SAW di surga. Itu baru cita-cita. Siapkan untuk menghadapi hal itu. Nabi Nuh alaihissalam berpesan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Istighfar kalian, kata Nabi Nuh, minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sepenuh bumi ini kita bawa dosa. Tidak ada sejengkal pun tempat dibuka bumi ini kecuali di situ kita melakukan dosa, tapi kita kembali kepada Allah. Allah buka pintu tobat buat kita. Ya ibn Adam, law ataitani bi qarabil ardi khati'atan. Nah, Adam, kalau kau datang dengan sepenuh bumi ini dosa, thumma ataitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirat. Engkau datang menyumpai aku, kembali kepada aku tanpa pernah berbuat syirik, maka aku akan datang dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Kembali kepada Allah. Istighfar. Bukan malah memberikan sesajen kepada lautan, memberikan sesajen kepada gunung, menyembelih kerbau yang Allah penciptanya, disembelih untuk penunggu-penunggu gunung. Bukan malah kembali kepada Allah. Engkau berpikir, ada orang yang berpikir kita harus melestarikan kearifan lokal yang arif. Ingat, kearifan lokal yang arif dilestarikan. Dan yang mungkar ditinggalkan. Kita tahu mana arif dan mungkar itu dari qala Allah, qala Rasul. Ingat, bumi ini milik Allah. Ahibbati fillah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.